Salawiyah dengan NIM 231021149. Saya di sini akan menjelaskan tentang apendisitis akut untuk memenuhi mata kuliah KMB atau keperawatan dewasa. Mungkin langsung saja, apa sih apendisitis akut itu? Apendisitis akut itu adalah peradangan pada appendix vermiformis atau yang disebut dengan usus buntu. Kemudian ada dua jenis apendisitis. Yang pertama yaitu apendisitis sederhana dan apendisitis komplikasi. Apendisitis sederhana yaitu peradangan tanpa gangren, perforasi atau abses. Kemudian apendisitis komplikasi terjadi perforasi, gangren atau pembentukan abses di sekitar usus buntu. Untuk yang selanjutnya yaitu etiologi atau penyebab. Penyebabnya sendiri yaitu belum pasti sepenuhnya dipahami. Dan saya akan menyebutkan faktor-faktor yang terkait. Yang pertama, fekalit atau appendikolit, batu kecil dari kotoran, biasanya umum di negara maju. Kemudian yang kedua yaitu sisa makanan yang tidak tercerna atau benda asing. Dan yang ketiga yaitu hiperplasia limfoid, pertumbuhan jaringan limfoid submukosa saat masa kanak-kanak. Kemudian faktor lanjutan yaitu ada jaringan parut, intraluminal, tumor, infeksi bakteri seperti Yersinia, Salmonella, Shigella. Kemudian ada infeksi virus seperti mumps, adenovirus, dan infeksi parasit atau Ascaris. Untuk patofisiologinya terjadi akibat penyumbatan lumen appendix oleh fekalit, hiperplasia limfoid, makanan tidak tercerna, jaringan parut, tumor atau patogen. Kemudian penyumbatan tersebut menyebabkan distensi lumen, pertumbuhan bakteri berlebihan, peradangan, peningkatan tekanan intraluminal. Setelah itu akan menjadi trombosis vaskuler, iskemia, dan nekrosis atau kematian jaringan, dan bisa berujung pada perforasi usus buntu dan kebocoran ke jaringan sekitarnya. Jika tidak ditangani dengan secepatnya, maka akan menjadi pembentukan abses, peritonitis, obstruksi usus kecil. Untuk selanjutnya itu ada manifestasi klinis. Biasanya dimulai dari nyeri perut, sering dimulai dari epigastrium atau sekitar pusar, lalu berpindah ke kuadran kanan bawah, dan mual muntah. Umumnya biasanya terjadi setelah nyeri perut. Anoreksia yaitu kehilangan nafsu makan akan sangat umum. Dan gejala lain bisa terjadi yaitu diare, disuria, atau nyeri saat buang air kecil, frekuensi urin meningkat, demam ringan, atau demam tinggi jika ada perforasi. Untuk pemeriksaan fisik yaitu tanda utama nyeri lokal pada perut kanan bawah, dan tanda klasik ada tanda Rovsing seperti tekan perut kiri bawah, rasa sakit terasa di kanan bawah. Dan ada tanda obturator, rotasi internal paha kanan menyebabkan nyeri, dan tanda hiopsoas atau ekstensi paha kanan menyebabkan nyeri, dan tanda Dunphy, batu memicu nyeri abdomen. Kemudian diagnosa bedding, penyakit lain yang menyerupai apendisitis perlu dipertimbangkan, misalnya infeksi saluran kemih, gastroenteritis. Selanjutnya ada faktor diagnosis yaitu tes laboratorium, pemeriksaan darah, leukosit, dan urinalis untuk menyingkirkan infeksi saluran kemih. Kemudian ada pemeriksaan pencitraan yaitu foto ronsen polos, dan yang kedua yaitu ultrasonografi, CT scan, MRI. Kemudian sistem skor klinis. Skor klinis digunakan untuk menentukan kemungkinan apendisitis. Skor kurang dari 2 kemungkinan rendah, dan skor 3-7 perlu evaluasi lebih lanjut. Skor lebih dari 8 kemungkinan tinggi apendisitis. Kemudian pemeriksaan rebound tenderness. Pemeriksaan ini digunakan untuk menilai adanya iritasi peritoneum, sering dilakukan pada pasien dengan nyeri perut akut. Kemudian cara melakukannya, yang pertama, tekan perlahan dan dalam pada area perut pasien, biasanya kuadran kanan bawah bila dicurigai apendisitis. Dan yang kedua yaitu tahan beberapa detik, kemudian lepaskan tekanan secara tiba-tiba. Hasil positifnya yaitu pasien merasakan nyeri yang meningkat saat tekanan dilepaskan dibandingkan saat ditekan-tekan. Ini disebut rebound tenderness positif dan menunjukkan kemungkinan prioritis seperti pada apendisitis. Adapun hal-hal yang perlu
dilakukan saat praoperasi. Yang pertama, mengapa sih orang mau dioperasi harus diinfus? Karena infus membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit selama pasien puasa sebelum operasi. Selain itu, infus menjadi jalur pemberian obat-obatan seperti anestesi, antibiotik, atau obat penghilang nyeri. Dan mengapa orang saat operasi harus puasa terlebih dahulu? Karena akan mengurangi resiko aspirasi saat bius umum. Operasi usus buntu biasanya dilakukan dengan anestesi umum. Jika perut masih berisi makanan atau minuman, pasien bisa muntah saat tidak sadar, dan isi lambung dapat masuk ke paru-paru menyebabkan infeksi serius atau gangguan pernapasan. Dan yang kedua yaitu mengapa orang mau dioperasi apendisitis harus dites urin. Tes urin ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa gejala bukan berasal dari infeksi saluran kemih atau masalah ginjal seperti itu. Yang keempat, mengapa orang apendisitis tidak boleh dikompres panas atau hangat? Karena kompres panas bisa memperburuk peradangan dan mempercepat pecahnya usus buntu. Sebaiknya hindari karena bisa menyamarkan gejala dan menunda diagnosis. Kemudian yang kelima yaitu kenapa orang setelah operasi apendisitis harus bisa kentut? Karena kentut menandakan bahwa usus mulai kembali berfungsi setelah operasi. Jika tidak ada aktivitas usus atau ileus, bisa menandakan komplikasi seperti penyumbatan atau gangguan motilitas usus. Dan yang keenam, mengapa orang dengan apendisitis tidak diperbolehkan mengonsumsi obat pelancar BAB? Karena obat pelancar BAB bisa merangsang pergerakan usus yang justru dapat memperparah kondisi, terutama jika usus buntu sudah meradang parah atau hampir pecah. Hal ini bisa meningkatkan resiko pecahnya usus buntu. Dan yang terakhir, pasca operasi ada pemeriksaan TTV yang sangat penting bagi pasien. Mengapa? Karena merupakan indikator utama untuk memantau kondisi fisiologis pasien. Yang pertama ada tekanan darah, yaitu perubahan tekanan darah dapat menjadi tanda awal perdarahan internal, shock atau komplikasi jantung. Dengan memantau tekanan darah, maka bisa dilakukan tindakan cepat sebelum kondisi memburuk. Yang kedua yaitu ada nadi, yaitu membantu untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan hemodinamik dan kebutuhan intervensi segera. Yang ketiga yaitu ada RR atau frekuensi nafas, untuk memastikan bahwa oksigenasi berjalan baik dan mendeteksi dini gangguan pernapasan yang bisa mengancam nyawa. Yang keempat ada suhu, untuk mendeteksi infeksi dan gangguan metabolik serta memastikan tubuh tetap berada dalam keadaan stabil untuk proses penyembuhan. Dan yang terakhir ada SpO2 untuk mencegah adanya hipoksia, dan hipoksia sendiri dapat menyebabkan kerusakan organ. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.